Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nolan Efranda MKom, merupakan salah satu dosen pembimbing untuk kegiatan pada mata kuliah Masyarakat Cerdas. Saat ini saya membimbing untuk kelompok mahasiswa A13 yang mana lokasi bimbingannya berada di Desa Korindo Kijang di Kabupaten Bintan. Sedikit pandangan saya terhadap mata kuliah ini adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama bangku perkuliahan, di mana mahasiswa akan terjun secara langsung di Desa Korindo untuk melihat permasalahan yang ada di masyarakat seperti apa, kemudian memberikan solusinya dari permasalahan yang ada di masyarakat tersebut, sehingga apa yang mahasiswa tawarkan, solusi yang ditawarkan oleh mahasiswa itu dapat diimplementasikan langsung di lingkungan tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih, sehingga bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat Desa Korindo Kijang di Kabupaten Bintan. Dan kelompok mahasiswa ini terdiri dari beberapa orang mahasiswa, yaitu pertama ada Jamaluddin, kemudian ada Kristina Wahyu Sitanggang, kemudian ada Rani Nadia Sihombing, kemudian ada Alfian Sefti Nasari, dan yang terakhir ada Khairunisa. Saya sangat mengapresiasi kerja mahasiswa yang telah banyak membantu untuk masyarakat di Desa Korindo Kijang, dan harapannya apa yang sudah diberikan oleh mahasiswa ini dapat terus berkembang dan dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Desa Korindo Kijang. Dan semoga proyek ini menjadi pengalaman yang berharga dan membanggakan, serta dapat mengembangkan sikap kreatif, inovatif, dan menimbulkan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Dan semoga ini menjadi langkah awal yang nyata untuk terus memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan di masyarakat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang pengembangan sistem informasi Posyandu Berbasis Web sebagai pusat informasi terpadu dan digitalisasi pencatatan data pasien. Nah, untuk pendahuluannya itu ada latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuannya. Nah, untuk latar belakangnya itu adalah Posyandu ini menghadapi dua tantangan, yaitu di mana kurangnya akses informasi seperti jadwal, lokasi, dan juga petugasnya. Nah, untuk latar belakang sendiri itu maka diperlukan teknologi, yaitu pengembangan sistem informasi berbasis web, yang dimana untuk mempermudahkan masyarakat untuk mengetahui lokasi dan juga mengelola data pasien secara non manual. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, yang dimana saya mengambil yaitu merancang arsitektur sistem untuk menyajikan informasi terpadu dari petugasnya, lokasi, dan juga jadwal posyandunya. Dan untuk yang kedua adalah bagaimana kita mengimplementasikan pencatatan data pasien agar petugas posyandu itu dapat menginput data secara non manual. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang dimana untuk merancang arsitektur ini berfungsi sebagai pusat informasi terpadu pada posyandu di Korindo. Nah, yang kedua itu mengimplementasikan fitur pencatatan data pasien untuk memfasilitasi input data non manual oleh petugas posyandu. Nah, untuk observasinya sendiri, yang dimana kami melakukan tahap ini untuk turun ke lapangan, yang dimana mewawancarai beberapa dosen, beberapa Pak RT dan juga Pak RW-nya, dan juga beberapa warga yang ada di lokasi tersebut, yang dimana kami menemui permasalahan dari skala kecil maupun skala besar. Nah, untuk engineering design prosesnya di sini yang dari hasil observasi yang telah kita temukan, yang dimana kita merangkup dari beberapa hal yang di sana dan menjadi beberapa kategori. Yang dimana di sini saya mengambil kategori bangunan, yang dimana untuk masalahnya itu adalah posyandu ini kurangnya akses informasi yang membuat masyarakat di situ kurang terada atas informasi yang ada. Nah, untuk sketsanya di sini ada seperti gambar yang di sini, yang dimana situ adalah tata letak dari suatu desain ataupun bangunan yang telah dibuat oleh saya sendiri untuk desain tersebut. Nah, untuk prototype dan user testingnya di sini, yaitu dalam prototype yang seperti sketsa yang sudah digambarkan, kira-kira bentuk desainnya seperti ini, yang dimana di situ ada beberapa struktur bangunan yang memperkuat salah satu prototipenya dan membentuk struktur pada bangunan posyandunya. Dan untuk user testingnya sendiri, yang dimana pada turun lapangan seorang ibu yang memberitahukan bahwasanya pada hasil
website yang telah saya buat ini sangat mempermudah dan juga membantu pada posyandu agar mempermudah dalam melakukan pencatatan ataupun juga terupdate-nya informasi. Nah, untuk final desainnya tentunya di sini saya membuat website yang dimana pada website ini terdapat 5 fitur, yaitu ada beranda, layanan, kadar, kontak, dan juga admin. Nah, untuk beranda tentunya sendiri di sini ada menampilkan dari latar belakang ataupun kriteria dari posyandu tersebut, dan juga untuk layanan di sini adalah macam-macam kegiatan yang dilakukan oleh posyandu tersebut. Dan untuk kadar ini adalah salah satu anggota atau yang petugas dalam posyandu tersebut. Nah, untuk kontak di sini kontak itu bisa masyarakat itu mengetahui bahwasanya dalam suatu kontak tersebut ada lokasi, ada sekiranya masyarakat ingin mempertanyakan kepada posyandunya bisa melalui kontak tersebut. Dan untuk admin di sini adalah untuk petugasnya yang menginput atau mencatat data pasien secara non manual tersebut. Nah, untuk kesimpulan pada proyek tersebut adalah proyek pengembangan sistem informasi ini berbasis website di Korindo yang sangat mengatasi masalah utama posyandu tersebut, yaitu sulitnya akses informasi dan juga pencatatan data pasien yang masih manual. Sistem ini sekarang berfungsi sebagai pusat informasi digital yang memudahkan masyarakat mengetahui jadwal dan lokasi, sekaligus memungkinkan petugas mencatat data secara non-manual. Hasilnya pelayanan posyandu menjadi lebih baik, cepat, dan juga datanya lebih akurat, dan partisipasi masyarakat diharapkan meningkat. Terima kasih.